tersebut menyiapkan dua orang ya, dua orang yang pegang slide. Ya, satu untuk cadangan, barangkali temannya yang satu tiba-tiba ada halangan sinyal atau listrik dan seterusnya, langsung di backup oleh teman satunya, gitu ya. Jadi yang presentasi ada cadangan, ya, cadangan satu orang untuk presentasi. Oke, saya bacakan. Saya sediakan hari ini 6 kelompok yang presentasi. Ya, namun demikian bila waktunya tidak kurang sehingga nanti mungkin yang presentasi sesuai dengan kelompok ketersediaan waktu yang ada bisa jadi hanya 4 atau 5 gitu ya. Oke, setiap kelompok presentasinya saya beri waktu hanya 10 menit ya maksimal ya. 10 menit maksimal. Hal-hal yang krusial saja, judul gitu ya, kemudian tujuan dan manfaat, tujuan dan manfaat yang terkait dengan itu, dan kemudian masuk ke bagaimana tujuan tersebut diperoleh gitu ya, atau bisa didapatkan atau mungkin bisa dicapai tujuan tersebut dari metode yang ada, dari hasil yang ada, bagaimana cara mencapainya. Oke, jadi maksimal 10 menit. Ya, jadi dari presentasi PPT yang sudah disiapkan, di situ ada ada tinjauan pustaka yang agak panjang ya dan seterusnya. Nah, tentunya perlu disesuaikan ya. Bila waktunya ada bisa dibaca tapi tidak semua ya. Mohon yang bagian-bagian tertentu yang sudah disampaikan ya, bagian krusialnya saja yang diperlukan. Judul ya, tujuan dan manfaat, nah kemudian respondennya dan cara mengolah datanya, gitu ya. Nah, oke. Dari 6 kelompok yang hari ini saya tunjuk untuk presentasi, sekaligus saya tunjuk juga 6 kelompok untuk bertanya, meskipun pertanyaannya hanya satu saja, ya, meskipun pertanyaan hanya satu saja, silakan ada pertanyaan. Pertanyaannya bisa disampaikan lewat kolom chat, ya, tentunya diawali dengan nama kelompok yang bertanya, ya. Kelompok yang bertanya, silakan siapa saja dari anggota kelompok tersebut yang bertanya, gitu ya. Jadi untuk yang kelompok yang hari ini presentasi, ya, kelompok 7, kelompoknya Robiatul. Nanti yang penanyanya adalah kelompok 2. Oke, kelompok 7 hadir, silakan menyampaikan hadir, ya, bisa lewat kolom chat. Kelompok 7 hadir, itu Robiatul sudah siap. Ya, oke, baik. Kelompok 2 hadir, kelompoknya Gusti Nanda. Hadir, Bu. Silakan. Oke, terima kasih maksud saya. Kelompok 13 yang presentasi, silakan menyatakan kehadirannya. Oke, belum ada yang mewakili. Oke, kelompok 13 ini nanti yang bertanya adalah dari kelompok 15. Kelompok 15 hadir? Hadir, Bu. Hadir. Baik. Kelompok 13 hadir, Ibu. Oke, Anggi ya. Baik. Selanjutnya, yang presentasi lagi berikutnya adalah kelompok 18. Imade Arya. Imade Arya sudah standby? Hadir. Oke, baik ya. Oke, nanti yang bertanya adalah kelompok 8, kelompoknya Ajeng. Standby, kelompoknya Ajeng. Hadir, Ibu. Baik. Ya. Kelompok selanjutnya kelompok 12. Kelompok 12, kelompoknya Dea Arista. Dea? Hadir, Ibu. Oke, baik. Ya. Kelompok yang bertanya adalah kelompok 16, ya, kelompok 16. Kelompok 16, kelompoknya Rifka. Standby. Hadir. Baik. Sudah ada semua. Ini juga sudah ada. Kelompok 5, kelompoknya Sinta Siti yang presentasi. Oke, sudah standby di situ. Yang bertanya adalah untuk kelompok 5 adalah kelompok 3, kelompoknya Nadia. Nadia ada? Hadir, Bu. Oke, baik. Nadia juga ada. Selanjutnya
Kelompok yang keenam yang presentasi adalah kelompok 2 dari S2. Kelompoknya Fatma. Ya, Baik, kelompoknya Bu. Fatma. Oke. Nanti kelompok yang bertanya adalah kelompoknya Najma ya dari S2. Nah, oke. Jadi kelompok tadi adalah kelompok yang wajib bertanya ya. Sedangkan kelompok yang lain ya bebas juga untuk bertanya gitu ya, bebas untuk bertanya dan tetap ada poin untuk yang bertanya, baik yang kelompok mendapatkan tugas untuk bertanya maupun kelompok yang saat ini belum mendapatkan tugas untuk bertanya gitu ya. Jadi masih bebas ya, namun saya plot-plot seperti itu agar ya lebih fokus ya perhatiannya. Oke, baik. Presentasinya 10 menit ya maksimal gitu ya. Dengan 5 menit atau 3 menit bisanya pertanyaan ya, pertanyaannya di kolom chat ya langsung dijawab ya, tidak ada diskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi langsung dijawab dari chat yang ada. Baik, saya awali dari kelompok 7 ya, kelompoknya Robiatul. Silakan bisa mempersiapkan PPT-nya dan cadangan anggota yang menyiapkan juga, barangkali nanti ada gangguan. Baik, Ibu. Apakah rekan-rekan kelompok 7 sudah siap untuk share screen-nya kepada Nafika? Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bisa di slideshow kan? Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widiarti dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya kami dari kelompok 7 Saintifikasi Jamu. Izin mempresentasikan proposal kami dengan judul Studi Pemanfaatan Tanaman Obat dan Obat Herbal pada beberapa keluarga di Jawa Timur dan Tangerang. Berikut adalah daftar anggota kelompok 7. Ada saya Robiatul Adawiyah, Mafulisa Dewi, Nadia Wahyuningsi, Nafika Aulia, dan Heni Sukma Zulfati. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. WHO World Health Organization merekomendasikan penggunaan obat tradisional dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama yaitu untuk penyakit kronis, degeneratif, dan kanker. Pengobatan konvensional menggunakan obat kimia sintetik ini diyakini mahal serta dapat menurunkan kualitas hidup akibat adanya efek samping. Pada negara berkembang, penggunaan obat tradisional mengalami peningkatan. WHO mengklaim 80% populasi di negara berkembang menggunakan obat tradisional. Faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan obat tradisional yaitu terjadi peningkatan penyakit kronis degeneratif. Hal ini dikarenakan pada umumnya pengobatan yang sangat lama sehingga masyarakat memilih alternatif pengobatan yang lebih murah dari segi biaya dan diyakini lebih aman daripada obat kimia. Masyarakat di Indonesia sudah banyak mengkonsumsi berbagai jenis obat tradisional dari ramuan sendiri, bahkan ramuan yang sudah jadi. Pada zaman dahulu, nenek moyang memiliki kemampuan menggunakan ramuan tradisional untuk mengobati keluarga sendiri. Obat tradisional seperti inilah yang akan mendasari berkembangnya pengobatan tradisional di Indonesia, sehingga pemerintah akan mengembangkan program TOGA, yaitu tanaman obat keluarga. Responden sendiri berperan sebagai sumber informasi untuk membuktikan secara empiris bahwa jamu tradisional yang bersumber dari tanaman obat dan obat herbal ini efektif dalam pencegahan dan pengobatan pada keluarga. Next. Selanjutnya adalah tujuan dari pelaksanaan studi pemanfaatan tanaman obat dan obat herbal ini sebagai bentuk eksplorasi pengetahuan dan keterlibatan keluarga terhadap konsumsi tanaman obat dan obat herbal yang ada di Indonesia, kemudian mendeskripsikan tanaman obat yang digunakan keluarga untuk pengobatan dan atau menjaga stamina, serta mendeskripsikan kesesuaian pemanfaatan di keluarga dengan data dukung ilmiahnya.
Setelah mendapatkan tujuan yang dimaksudkan, harapannya akan bermanfaat secara luas seperti halnya membantu melestarikan kebudayaan jamu dalam artian konsumsi tanaman obat dan obat herbal, kemudian memahami regulasi suatu tanaman obat hingga obat herbal sesuai klasifikasinya, yaitu ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, serta dapat meningkatkan inovasi melalui penelitian terkait jamu demi kesejahteraan di masa yang akan datang. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah terkait tanaman obat dan obat herbal. Tanaman obat adalah tanaman yang dalam satu atau lebih organnya mengandung zat yang dapat digunakan untuk tujuan terapeutik atau merupakan prekursor untuk sintesis obat. Sejumlah tanaman yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama bertahun-tahun dapat diartikan sebagai tanaman obat. Selain itu, beberapa tanaman telah digunakan dan bekerja walaupun tidak terdapat data ilmiah yang cukup untuk mengonfirmasi efikasi. Tanaman obat dapat juga didefinisikan sebagai tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai obat atau sediaan dalam gilanikal seperti rebusan, infus, dan lain-lain. Kemudian metabolit sekunder memiliki peran penting dalam menentukan aktivitas biologi dari tanaman obat tradisional. Beberapa contoh dari tanaman obat adalah seperti Curcuma santoriza atau temulawak, Syzygium pollayanthi atau salam, Morinda citrifolia atau mengkudu, Zingiber officinalis atau jahe, dan Curcuma domestica atau kunyit. Berikutnya adalah obat herbal atau dalam bahasa Inggris disebut dengan herbal medicine, merupakan bahan baku atau sediaan yang memiliki efek terapi atau efek pengobatan lain yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Komposisi penyusun obat herbal dapat berupa bahan mentah atau bahan yang telah mengalami proses lebih lanjut. Obat herbal telah diterima oleh masyarakat secara luas baik di negara berkembang maupun negara maju. Data yang diperoleh WHO menunjukkan bahwa 65% penduduk negara maju dan 80% penduduk negara berkembang telah menggunakan obat herbal. Tingginya persentase ini diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah meningkatnya usia harapan hidup ketika prevalensi penyakit kronis meningkat, adanya kegagalan penggunaan obat modern, serta semakin luasnya akses informasi terkait obat herbal di seluruh dunia. Hasil penelitian kesehatan dalam Purwaningsih 2013 menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat Indonesia mengonsumsi jamu. Masyarakat meyakini bahwa obat herbal lebih manjur, murah, dan aman dibandingkan dengan obat modern, meskipun keamanan dan efektivitasnya belum terdata dengan baik dan kurang memadai. Kepercayaan masyarakat ini didorong juga oleh program yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu TOGA, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Berikutnya terkait regulasi, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 Pasal 1, membagi obat herbal menjadi 3 kelompok, yaitu jamu yang klaim efikasinya berdasarkan bukti empiris, OHT atau obat herbal terstandar yang klaim efikasinya berdasarkan uji praklinis, dan fitofarmaka yang klaim efikasinya didasarkan pada uji praklinis dan uji klinis. Pemanfaatan kesehatan tradisional didukung oleh Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia atau FROTI oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 1.7/Menkes/187/2017. FROTI merupakan informasi tentang jenis-jenis tumbuhan obat yang tumbuh di Indonesia yang telah terbukti aman jika digunakan sesuai dengan aturan secara empiris bermanfaat bagi kesehatan. Next slide. Selanjutnya yaitu metode. Responden merupakan anggota keluarga dengan kisaran umur 17 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah minimal responden yaitu 50 orang, dengan masing-masing anggota kelompok melakukan survei atau wawancara kepada 10 orang untuk menggali informasi sebanyak mungkin terkait tanaman obat dan obat herbal yang digunakan di lingkungan keluarga, baik untuk pengobatan atau menjaga stamina. Cara memperoleh data yaitu melalui wawancara atau survei kepada anggota keluarga secara langsung maupun tidak langsung secara online melalui WhatsApp. Sebelum melakukan wawancara atau survei, mahasiswa membuat daftar pertanyaan sejumlah 18 yang meliputi nama responden, nama lokal tanaman obat yang digunakan, cara memperoleh tanaman obat, tujuan mengonsumsi tanaman obat, bentuk sediaan tanaman obat,
nama dagang obat herbal, komposisi obat herbal, dan lainnya. Seluruh informasi yang diperoleh dikumpulkan di dalam Google Form. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dikelompokkan menggunakan Google Sheets ataupun Microsoft Excel, dan dibuat grafik mengenai persentase jenis tanaman obat dan obat herbal yang digunakan, bentuk sediaan, dan persentase antara fitofarmaka, jamu, dan obat herbal terstandar yang paling banyak digunakan. Selain itu, data yang diperoleh juga dideskripsikan. Deskripsi berupa nama lokal tanaman obat yang digunakan, komposisi obat herbal yang digunakan, sumber informasi responden, cara responden memperoleh tanaman obat, tujuan mengkonsumsi tanaman obat, baik untuk pengobatan seperti spesifikasi gangguan kesehatan terkait yang dapat diatasi, dan kebugaran, yaitu manfaat yang diperoleh setelah mengkonsumsi tanaman obat dan obat herbal. Next slide. Ya, halo, PPT-nya belum pindah. Mohon maaf, Ibu, ternyata ada kendala dari Navika, izin mengambil alih. Oke. Baik, berikut adalah daftar pustaka dari sebagai referensi yang kami gunakan. Selanjutnya adalah lampiran yang berisi dari job description anggota, jadwal kegiatan dan penanggung jawab, serta bukti keterlibatan anggota melalui terbentuknya WhatsApp group yang dapat dilihat pada slide-slide selanjutnya. Oke, baik. Ya, saya rasa sudah cukup informasinya, Robia. Baik, Ibu. Oke. Ya. Bisa ditutup dulu share screen-nya. Terima kasih. Kelompok 7. Kelompok 2 dipersilakan menyampaikan sarannya, ya, sarannya, dan kelompok lain dipersilakan juga menyampaikan sarannya. Waktunya 5 menit ya untuk menyampaikan saran. Oke. Ada atau tidak kita tunggu sekitar 5 menit. Dipersilakan, Gusti Ngurah. Ya, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Nama saya Gusti Ngurah Agung Wiwekananda dari kelompok 2. Membahas mungkin dari saya juga ada sedikit masukan sih untuk teman-teman kelompok presenter untuk masalah pengumpulan data-data yang untuk tanaman obat yang bisa diperoleh itu. Saya ada sedikit saran dari pengalaman saya juga yang pengumpulan data ini. Mungkin dari teman-teman bisa mencari sosok-sosok tokoh atau orang-orang yang sekiranya memiliki ilmu-ilmu yang terkait dengan tanaman-tanaman obat, karena sebenarnya setelah saya cari tahu juga dari keluarga atau mungkin dari orang-orang sekitar itu ternyata tidak terlalu banyak informasi mengenai tanaman obat, tapi setelah saya ada beberapa kerabat atau mungkin orang yang memiliki ilmu-ilmu tentang tanaman-tanaman obat atau mungkin di bidang-bidang kesehatan tradisional, itu mungkin bisa digali lebih lanjut lagi, karena dari sana teman-teman semua di sini bisa tahu dan dapat informasi lebih dalam lagi tentang tanam obat yang kita nggak expect bahwa itu tuh tanam obat sebenarnya, tapi kita bisa menggali informasi lebih lanjut lagi dan kita bandingkan dengan data-data ilmiah yang ada di sekitar internet. Mungkin itu tambahan dari saya saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Gusti Ngurah ya, mewakili dari kelompok 2. Oke, masih ada waktu 3 menit ya dari kelompoknya Robia untuk menanggapi saran dan masukan dari Gusti dari kelompok 2. Gusti Ngurah. Gusti Ngurah. Oke, sambil menunggu tanggapan dari kelompoknya Robia, kelompok lain yang hendak menyampaikan saran dipersilakan bisa melalui kolom chat
Ya, baik. Dari kelompoknya Rodia belum ada saat ini ya, belum ada respon, mungkin masih didiskusikan. Oke, ya saran dari Gusti Ngurah itu menurut saya ya ini bisa diadopsi ya. Namun demikian keputusan kembali lagi di kelompoknya Rodia ya. Menurut saya begini, jadi dari expertnya, expert dari orang yang mungkin sudah berkecimpung di dunia tanaman obat gitu ya, bila ditemukan, nah maka itu bisa pertama ya bisa dikomparasi antara pemahaman masyarakat umum gitu ya, masyarakat awam ya, dengan pemahaman mereka yang punya ekspertasi ya di tanaman obatnya itu bisa dikomparasi ya. Ada informasi yang miss ataukah informasinya saling menambahkan ya. Terlebih lagi apabila ada tanaman obat gitu ya yang tidak diekspektasi itu berfungsi sebagai obat, nah itu kan bisa menjadi pengetahuan baru ya dari komunitas yang lain ya. Kurang lebih seperti itu apa namanya untuk Rohiyatul. Jadi informasi yang disampaikan oleh Ngurah ini bisa dipakai sebagai apa ya, bukan informasi tambahan ya, bisa dikatakan sebagai pembanding ya. Tergantung juga dari kelompok ya nanti bagaimana cara menyikapinya ya. Sementara kalau dari saya bila ditemukan ya personal yang dimaksudkan oleh Ngurah tadi, nah itu bisa dipakai sebagai bukan acuan ya, sebagai pembanding ya untuk bukan menyamakan ya, apakah ada persepsi yang sama antara orang awam dengan orang yang sudah pengetahuan yang lebih ya terkait dengan tanaman obat. Nah, mungkin yang dimaksudkan Ngurah tentunya adalah bukan saintis ya, itu yang Ngurah ya, tetapi orang yang orang masyarakat pada umumnya, tapi yang mempunyai pemahaman lebih ya terkait dengan tanaman obat. Ya, begitu yang Ngurah maksudnya. Iya Bu, begitu maksud saya. Oke, baik ya. Oke, apakah itu nanti diadopsi oleh kelompok 7 ataupun tidak? Nah, itu kelompok 7 apa namanya tetap bebas ya, bebas ya. Oke, baik ya. Terima kasih kelompok 7 sudah menyampaikan gambaran ya, gambaran proposalnya. Jadi kelompok 7 ini di catatan saya anggap sebagai salah satu yang bisa dipakai sebagai best practices dari proposal ya, best practices ya. Jadi ada beberapa bagian yang cukup menurut saya cukup bukan cukup lengkap ya, cukup tajam ya dalam menyampaikan informasinya. Meskipun ketajaman informasi itu belum dijelaskan lebih lanjut ya pada informasi selanjutnya. Jadi belum berkaitan dengan informasi selanjutnya. Tapi adalah salah satu ya dari best practices dari sekian proposal yang masuk. Jadi best practices itu bukan dari judul apa ya kesesuaian ya best practices ini karena kesesuaian dari judul sampai ke bagian akhirnya. Oke, terima kasih kelompok 7 ya dan kelompok 2 sebagai perwakilannya. Oke, berikutnya silakan mempersiapkan diri kelompok 13, kelompoknya Anggi Indria. Ya, dipersiapkan 2 anggotanya untuk backup presentasi dan kelompok penanya kelompok 15, kelompoknya Puspa ya. Dan juga kelompok lain ya tetap diberi keleluasaan untuk menyampaikan sarannya ya. Jadi menurut saya lebih ke arah saran ya, lebih ke arah saran. Baik, bisa dimulai kelompoknya Anggi Indria. Saya catat waktunya 10 menit. Oke, bisa dimulai, Anggi. Halo? Oke. Mungkin Anggi ada trouble, silakan di backup sama anggota yang lain. Ya mungkin akan saya buka terlebih dahulu ya Bu.
Terima kasih untuk Bu Sriwit dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan memulai presentasi pada pagi hari ini dengan judul analisis penggunaan tanaman obat dan obat herbal yang dikonsumsi di kalangan keluarga melalui metode survei. Mungkin bisa di next. Berikut bagian latar belakang. Yang pertama yaitu latar belakang. Pengobatan dengan obat tradisional secara luas telah berkembang di banyak negara yang mana hal tersebut telah dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1959 tentang kesehatan menjelaskan bahwasanya pelayanan kesehatan tradisional berbasis pada keterampilan dan berbasis pada ramuan. Obat tradisional sendiri di Indonesia masih banyak dipakai secara luas di lapisan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Penggunaan obat tradisional makin meningkat karena kecenderungan gaya hidup yang kembali ke alam. Kembalinya kecenderungan ini bisa walau demikian, data mengenai pengobatan obat tradisional pada kalangan masyarakat dan latar belakang masyarakat dalam penggunaan obat tradisional tergolong masih sedikit. Dari segi aplikasi penggunaan obat tradisional di kalangan masyarakat sudah banyak, akan tetapi masih sedikit yang mungkin kurang mengetahui mengenai fungsi tanaman yang digunakan untuk obat tradisional tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan tanaman obat serta obat di lingkungan keluarga ini berasal dari pengalaman pribadi, informasi dari luar seperti televisi, radio, internet, juga sosial media, dan juga aspek sosial dan budaya. Next. Selanjutnya yaitu tujuan yang pertama yaitu mengetahui beberapa tanaman obat dan juga obat herbal yang dikonsumsi di lingkungan keluarga. Yang kedua, mengetahui manfaat tanaman obat dan obat herbal yang dikonsumsi di lingkungan keluarga. Kemudian manfaatnya yaitu dengan diadakannya survei mengenai tanaman obat serta obat herbal di lingkungan keluarga ini diharapkan nantinya masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mengenai obat tradisional dan juga mengetahui cara pemilihan obat tradisional yang tepat untuk keamanan, khasiat, dan juga mutu obat tradisional yang terjamin dengan baik sehingga dapat memberikan informasi kepada orang lain yang belum mengetahui hal tersebut. Selain itu juga sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan di masyarakat serta dengan diketahuinya pemanfaatan beberapa tanaman obat tersebut bisa memberikan manfaat untuk inovasi variasi pembuatan obat tradisional di lingkungan keluarga. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tanaman obat. Tanaman obat merupakan bahan baku yang berasal dari tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau obat herbal karena memiliki fungsi dan khasiat bagi kesehatan manusia. Tanaman obat merupakan salah satu ramuan paling utama pada produk-produk obat herbal. Tanaman obat berasal dari tanaman yang masih sederhana, murni, dan belum diolah. Penggunaan tanaman obat sebagai obat bisa dengan cara diminum, ditempel, dihirup, sehingga kegunaannya dapat memenuhi konsep kerja reseptor sel dalam menerima senyawa kimia atau rangsangan tanaman obat yang dapat digunakan sebagai obat, baik yang sengaja ditanam maupun secara liar. Selanjutnya yaitu obat herbal. Obat herbal merupakan bahan baku atau sediaan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki manfaat bagi kesehatan manusia, karena di dalamnya terkandung zat atau senyawa aktif yang bervariasi. Kandungan senyawa atau zat aktif yang bervariasi ini tergantung pada kondisi dan daerah di mana tumbuhan tersebut dapat tumbuh. Pengembangan tumbuhan hingga menjadi obat herbal dilakukan melalui metode modern, seperti freezing atau pembekuan, stabilisasi, dehidrasi melalui vacuum drying, dan lyofilisasi. Pengelompokan dan penandaan obat herbal menurut BPOM dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Yang mana pengelompokan tersebut didasarkan pada tingkat pembuktian khasiat, persyaratan bahan baku yang digunakan, dan juga pemanfaatannya. Dari ketiga pengelompokan tersebut, masing-masing harus memenuhi kriteria yang ada. Untuk jamu, itu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan klaim khasiatnya dibuktikan berdasarkan data empiris dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Untuk obat herbal terstandar, yaitu aman sesuai persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiatnya dibuktikan secara ilmiah atau praklinis, dan dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Sedangkan untuk fitofarmaka, yaitu aman sesuai persyaratan yang ditetapkan,
klaim khasiatnya dibuktikan secara uji klinis, kemudian dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi dan memenuhi persyaratan mutu dengan mesin-mesin berteknologi tinggi dalam pengolahannya. Baik, setelah itu metode yang kami gunakan, pertama dari responden. Responden berasal dari lingkungan keluarga dari masing-masing anggota kelompok. Jadi masing-masing dari anggota kelompok termasuk lingkungan keluarga. Setelah itu responden pada penelitian ini yakni remaja sampai lansia minimal 15 tahun. Perempuan ataupun laki-laki. Jadi remaja di atas 15 tahun sampai lansia yang dapat mengisi responden ini. Next. Selanjutnya pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan dua aplikasi yaitu Google Form dan juga WhatsApp. Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Google Form. Jadi kami menulis surveinya dan kami sebar menggunakan Google Form. Lalu disebarnya menggunakan aplikasi WhatsApp. Next. Nah, berikut contoh dari pertanyaan yang kami buat. Di sini kami buat dua, yaitu survei obat tanaman obat dan survei obat herbal, seperti itu. Next. Baik, selanjutnya untuk metode dan pengolahan datanya, respon dari Google Form yang telah diperoleh tadi diolah menggunakan spreadsheet. Data dikelompokkan berdasarkan pertanyaan yang sudah dituliskan pada Google Form dan dianalisis melalui bentuk grafik. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Berikut lampiran 1 yakni job description dari anggota kelompok 13. Dan untuk lampiran kedua yakni jadwal kegiatan dan penanggung jawab. Jadwal timetable pelaksanaan dan penanggung jawabnya. Dan lampiran ketiga yakni bukti keterlibatan dan partisipasi dari masing-masing anggota kelompok dalam penyusunan proposal. Baik, sekian dari presentasi kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang dalam pelaksanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Sriwidiarti. Baik, terima kasih kelompok 13, maaf, kelompoknya Anggia. Berikutnya kelompok penanya, kelompok 15, ya, kelompoknya Puspa beserta dengan anggotanya. Dipersilakan menyampaikan saran. Iya, Ibu, izin masuk. Saya Danila dari kelompok 15. Ada beberapa poin yang kami tadi tandai, yaitu di judul itu kan metode survei saja sampai situ, tapi tidak jelaskan juga survei di daerah mana, karena biasanya kan kalau survei itu diberitahu daerahnya mungkin spasial. Lalu di selanjutnya juga saat di metode itu diberitahu bahwa surveinya ke anggota keluarga, anggota kelompok. Menurut kami lebih baik jika diberitahu daerahnya supaya bisa juga membahas seperti preferensi di wilayah tersebut. Jadi anggota keluarga itu bisa jadi sampel dari wilayah tempat tinggalnya juga. Terus tadi jumlah responden tidak diberitahu targetnya berapa, lalu dapat berapa, seperti itu. Lalu juga tadi untuk pengolahan data di metode juga masih sebatas sampai mengolah di hasil
hasil survei G-form ke Excel seperti itu, tapi tidak tahu nantinya diolah datanya menggunakan misalnya rumus apa atau seperti apa. Mungkin itu dari kami, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Danila masukannya untuk masukannya untuk kelompok 13. Ya, silakan ditanggapi terlebih dahulu oleh kelompoknya Anggi, kelompok 13. Ya Ibu, perkenalkan saya Putri, izin menanggapi. Sebelumnya terima kasih kepada Danila atas saran dan segala koreksinya untuk kelompok kami. Ya mungkin kami agak lalai terkait untuk lokasi ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki karena domisili dari anggota kelompok kami berada di Jawa Timur. Mungkin nanti bisa ditambahkan lokasi di Jawa Timur seperti itu. Mungkin yang lain dari teman-teman kelompok 13 bisa menanggapi juga. Saya Siti Akila ingin izin menambahkan, tapi ini saya lebih bertanya ya Bu, soalnya kan ini kan lingkungan keluarga. Tadi kan Putri jawabnya bahwa domisili Jawa Timur. Tapi untuk responden ini tuh ada sebagian yang karena kan keluarga kan juga bisa berupa apa ya, kalau dinamakan tuh kayak tante gitu kan Bu. Nah itu ada yang di luar Jawa juga gitu, karena kan masih termasuk keluarga tapi dia nggak di Jawa Timur. Nah itu mungkin untuk wilayah itu juga itu ya apa namanya masih perlu didiskusikan lagi nanti gimana, karena kita juga memiliki keluarga yang enggak di Jawa Timur saja tapi juga ada di luar pulau kayak gitu. Ya, oke. Ya, oke. Ya, pertama pertanyaan dari Siti Akila tadi ya. Oke, saran dari Danila ini menurut saya bisa berlaku untuk semua kelompok ya, bisa diakomodasi oleh semua kelompok ya. Kemudian pertanyaan dari Siti Akila, anggota keluarga ya, yang di luar Jawa, mungkin ada yang di luar negeri ya, bisa jadi. Nah, oke, tidak masalah ya. Namun kemudian sesudah data itu diolah gitu kan ya, kemudian dengan memasukkan lokasi gitu ya, lokasi di mana anggota keluarga itu berada. Nah, itu nanti kan lokasi itu bisa dipetakan ya, bisa di mapping gitu ya, sehingga bisa dipertimbangkan nanti pada saat di laporan hasilnya ada perubahan judul tidak gitu ya, sesuai dengan data yang diperoleh. Begitu ya Siti Akila, kelompok 13. Bisa dipahami? Oh iya Bu, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Oke. Ya, seperti itu. Jadi betul tadi apa namanya pertanyaan ini juga berlaku untuk yang lain juga. Jadi proposalnya seperti itu rencananya, tapi kemudian data yang diperoleh itu kan dicermati ya, dipetakan ya, tidak hanya langsung diolah gitu saja ya, dicermati, diolahkan dan diolah. Sebelum diolah dikelompokkan dulu. Apa yang bisa dikelompokkan, gitu ya? Lokasi bisa dikelompokkan, umur bisa dikelompokkan, jenis kelamin bisa dikelompokkan, gitu ya. Kemudian ya seperti itu bisa dikelompokkan sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda dengan proposal ya, nanti di hasil itu sangat mungkin. Nah ini hal-hal yang unik ya, yang menarik ya, yang bisa dieksplorasi. Baik, waktunya sudah ya. Oke, sebentar. Ya, sebenarnya waktunya masih ada. Oke, dipersilakan. Sebentar kok sudah ada. Menit. Oh ya, tinggal 1 menit. Bila ada satu pertanyaan lagi. Oke. Ya, belum ada. Oke, tidak ada. Baik, saya rasa cukup tadi ya saran dan masukan dari Danila yang bisa berlaku untuk semua kelompok, dan tadi juga pertanyaan dari Siti Akila bisa berlaku juga, bukan bisa berlaku ya, bisa diadopsi ya oleh kelompok yang lain. Baik, terima kasih. Maaf ini ada chat. Oke, kelompok 15 sudah cukup baik ya. Terima kasih kelompok 13 ya, dan kelompok 15 sudah menyampaikan sarannya dengan baik ya. Kelompok 13 ini Anggi dan kawan-kawan, ini adalah salah satu best practices ya yang saya pilih ya, salah satu ya. Baik. Kelompok 18 ya, Made Arya dan kawan-kawan
Mbak Arya. Silakan dipersiapkan 2 anggotanya sebagai backing untuk presentasi. Untuk kelompok penanya, kelompok 8 ya, Ajeng Hanum dan kawan-kawan. Mbak Arya. Nggih, Bu, saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Kelompok 8 penanyanya. Oke, waktunya saya hitung kembali. Apakah ini sudah terlihat, Bu? Share screen-nya, Bu. Proses. Sudah terlihat. Oke, baik, sudah terlihat. Betul. Nggih. Baik, akan saya mulai presentasi pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Bu Sri dan teman-teman mata kuliah saintifikasi jamu. Pada presentasi pagi ini, kelompok kami akan menyampaikan proposal kami yang berjudul Analisis Informasi Pemanfaatan Tanaman Obat dan Obat Herbal dalam Lingkup Keluarga, Teman, dan Kerabat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya Faiza Nurabibah. Apakah suaranya masuk? Halo? Oke, halo Faiza. Oke. Siapa yang melanjutkan presentasi? Latar belakang dari proposal ini yaitu penggunaan obat tradisional sebagian besar menganggap obat tradisional lebih murah dan memiliki efek samping lebih sedikit. Kemudian tingkat pengetahuan masyarakat masih terbatas. Untuk landasan yuridis pemikiran kegiatan ini yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Menkes 2010 tentang saintifikasi jamu dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 381/2007 tentang kebijakan obat tradisional nasional. Kemudian untuk latar belakang peran responden yaitu responden berperan sebagai sumber data penggunaan jamu dan obat herbal di masyarakat. Tiap responden memiliki persepsi berdasarkan pengalaman dan penggunaannya masing-masing. Next slide. Untuk tujuan dari proposal kegiatan ini yaitu untuk mendeskripsikan tanaman obat dan obat herbal yang digunakan di lingkup keluarga, kerabat, dan teman untuk pengobatan atau menjaga stamina atau kebugaran. Kemudian untuk mendeskripsikan kesesuaian pemanfaatan tanaman obat dan obat herbal di lingkup keluarga, kerabat, dan teman dengan data yang dukung ilmiahnya. Kemudian untuk manfaat kegiatan ini yaitu dapat memperkuat data dan informasi tentang tanaman obat dan obat herbal, utamanya bagi masyarakat untuk bisa lebih memanfaatkan tanaman obat sekitar yang sesuai, serta menunjang penelitian berbasis pelayanan yang mencakup pengembangan tanaman obat menjadi jamu yang saintifik. Next slide. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi tanaman obat dan obat herbal. Tanaman obat menurut Departemen Kesehatan RI yang tercantum dalam SK Menkes nomor 149 SK Menkes /4/1978 dapat didefinisikan antara lain sebagai berikut, yaitu tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu, tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula atau bahan baku obat, tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat. Selain itu, tanaman obat juga dapat didefinisikan sebagai segala macam tumbuhan yang diketahui mempunyai khasiat dalam membantu memelihara kesehatan maupun pengobatan suatu penyakit. Tanaman obat umumnya digunakan dalam pengobatan tradisional karena sebagian besar penggunaannya belum didasarkan pada pengujian klinis laboratorium, melainkan berdasarkan pada pengalaman penggunaan. Menurut Hidayat 2006, tanaman bahan baku atau sediaan yang berasal dari tumbuhan punya efek terapi maupun efek lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan manusia disebut sebagai obat herbal. Obat herbal atau herbal medicine dapat diproduksi baik menggunakan bahan mentah maupun bahan yang telah diproses lebih lanjut. Bahan yang digunakan untuk memproduksi obat herbal juga tidak selalu berasal dari satu jenis tumbuhan saja, melainkan dapat berasal dari berbagai jenis tumbuhan. Selain itu, umumnya obat herbal
diberikan tambahan bahan aktif berupa excipient ataupun bahan inert. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan tanaman obat dan obat herbal di Indonesia. Berbagai negara di benua Asia termasuk Indonesia itu sangat kental dengan budaya penggunaan tanaman obat dan juga obat herbal. Tanaman obat dan obat herbal ini dilestarikan secara hal ini pun berdampak pada kurangnya informasi yang tersedia mengenai khasiat obat secara pasti. Pemanfaatan obat dan obat herbal memang diterima baik oleh masyarakat Indonesia, namun hal ini belum dapat diterima oleh tenaga medis dengan baik karena kurangnya bukti ilmiah mengenai khasiat tanaman obat dan obat herbal. Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya penelitian, pendidikan, pelatihan, kontrol, dan keahlian dalam pemanfaatan tanaman obat dan obat herbal. Nah, demi terciptanya integrasi antara pelayanan kesehatan oleh tenaga medis, next slide. Nah, untuk terciptanya integrasi antara pelayanan kesehatan oleh tenaga medis dengan pemanfaatan tanaman obat dan obat herbal, maka diperlukan adanya saintifikasi jamu. Untuk definisinya sendiri, saintifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan yang diatur dalam Permenkes 003 tahun 2010. Nah, dalam Permenkes ini, di dalam pasal 2-nya disebutkan bahwa tujuan sertifikasi jamu ada 4, yakni yang pertama adalah memberikan landasan ilmiah atau evidence base, kemudian yang kedua untuk mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan dalam rangka upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif melalui penggunaan jamu. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu. Dan yang keempat, untuk meningkatkan penyediaan jamu yang aman, memiliki hasil yang nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Next slide. Baik, untuk metode yang pertama ada responden. Untuk responden pada penelitian ini adalah konsumen tanaman obat dan obat herbal pada lingkup keluarga, kerabat, dan teman dengan jumlah minimal responden 50 orang. Berikutnya untuk pengumpulan data didapatkan dengan membagikan kuesioner yang dibuat pada situs Google Formulir kepada calon responden. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai informasi responden, serta nama, fungsi, bentuk sediaan, dan sumber informasi dari tanaman obat dan obat herbal yang digunakan. Untuk pengolahan data dilakukan dengan menghitung persentase penggunaan masing-masing tanaman obat dan obat herbal dari 50 responden. Selain itu, informasi yang telah didapatkan dari respon kuesioner yang telah dibagikan dikelompokkan berdasarkan jenis tanaman obat dan obat herbalnya untuk mengetahui fungsi, bentuk sediaan, dan sumber informasi yang paling umum dari tanaman obat dan obat herbal yang digunakan. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Lalu untuk lampiran ada job desk anggota beserta tanda tangan kesediaan aktif dan aktif mendapatkan data, mengolah dan membahas. Selanjutnya ada jadwal timetable dari kegiatan kami. Dan juga ada dokumen pendukung bukti keterlibatan dan partisipasi aktif anggota kelompok dalam penyusunan proposal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 18. Langsung saja saran masukan disampaikan oleh kelompok 8.
Ajeng dan teman-teman, dipersilakan. Ya, baik. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 8. Ajeng izin memberikan saran. Yang pertama, untuk bagian metode pada responden, mungkin sebaiknya diberikan kategori responden yang dapat diwawancara, entah itu umur ataupun jenis kelamin. Nah, kemudian untuk jumlah responden, mungkin saran dari kelompok kami, kan ada 2, tanaman obat dan obat herbal. Mungkin tidak hanya 50, namun bisa dibikin satu kategori tanaman obat itu 50 responden dan obat herbal 50 responden, karena melihat tujuan dan manfaat dari kelompok 18 yang diajukan ini cukup kompleks, sehingga semakin banyak data mungkin semakin membuat hasil data yang lebih baik. Terima kasih. Oke, baik. Sarannya Anum, Ajeng Anum, mewakili kelompok 15. Silakan ditanggapi terlebih dahulu oleh Iya, kelompok saya 18. Adina Nabila izin menanggapi saran yang kedua mengenai jumlah responden. Untuk saat ini kami merencanakan jumlah responden minimal 50. Namun karena masih kami buka untuk kuesionernya, jadi mungkin akan terus bertambah untuk jumlah datanya. Seperti itu. Jadi kemungkinan jumlah respondennya untuk masing-masing kelompok tanaman obat dan obat herbal itu tadi bisa 50 atau lebih gitu. Untuk teman-teman dari kelompok 18 yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Iya, saya izin menambahkan untuk memang kuesioner ini karena kita buat kuesionernya menyatu, jadi memang rencananya 50 responden tersebut masing-masing dapat memberikan informasi mengenai baik tanaman obat maupun obat herbal. Namun tidak bisa dipungkiri kadang-kadang ada yang tidak mengetahui salah satu di antaranya, dan itu tidak menjadi masalah, kami tetap menerima informasi tersebut. Dan untuk saat ini kami sudah menerima 63 responses dari kuesioner yang sudah disebarkan. Jadi masih terus menerima hasil dari kuesioner tersebut. Masih dibuka. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya kelompok 18. Ini berarti sampai 10-20. Oke, masih ada waktu 3 menit. Oke. Ya, kategori responden, jumlah responden ya. Oke, masukan yang bagus menurut saya, karena ada 2 subjek ya yang ingin diobservasi, tanaman obat dan obat herbal. Oke, sangat bagus sekali memang bila masing-masing ada lebih dari 50. Oke. Ya. Ya, itu tadi disampaikan oleh siapa tadi ya, Lydia ya, bahwa pada saat responden itu tidak paham atau tidak mengetahui salah satu mungkin tanaman obat ya tidak memahami atau tidak punya pengetahuan atau tidak tahu sama sekali gitu ya. Nah, itu menurut saya hal yang bukan menarik ya. Datanya diakumulasi ya, sehingga tadi bisa disampaikan bahwa dari sekian responden yang terjaring gitu ya, apakah ada responden yang tidak mengetahui sama sekali tanaman obat, ya, tidak mengetahui sama sekali ada obat herbal atau paling nggak tanaman obat tadi ya di sekitar lingkungannya misalnya. Nah, itu menjadi kajian yang menarik gitu ya. Ya, ada berapa persen yang paham, ada berapa persen yang kurang paham ya, dari sekian responden yang bukan nggak paham ya, tidak mengetahui apa itu tanaman obat itu yang mana gitu ya. Nah, itu kan juga tergantung dari umurnya gitu ya. Nah, itu karena itu masukan yang bagus sekali, kategori responden. Nah, itu juga akan menjadi bagian kriteria pengelompokan ya, pengelompokan data yang benar. Tentunya kategori yang benar itu akan menentukan bagaimana data itu akan dibahas gitu ya. Baik, itu hal yang mendasar, sehingga ini berlaku juga untuk saran kelompok lain ya, karena ini adalah bagian yang dipakai untuk bukan mengolah ya, tapi menyajikan datanya ya, disajikan berdasarkan apa dan pembahasannya supaya lebih tepat gitu ya. Oke, baik.
Ya, masih ada waktu 1 menit, dipersilakan. Bila ada yang hendak kelompok lainnya hendak menyampaikan saran. Oke, belum ada. Oke, terima kasih kelompok 18, Mati Arya dan teman-teman. Oke, peserta yang memberi saran tadi dari kelompok ya, kelompoknya Ajeng ya, kelompok 8. Baik. Selanjutnya dipersiapkan kelompok 12, Dea Arista dan teman-teman. Baik Bu, saya izin share screen. Dua anggota untuk backup presentasi ya. Selanjutnya kelompok yang akan memberikan sarannya, kelompok 16 ya, kelompoknya Rifka ya, dipersiapkan. Oke, saya sebentar catat dulu waktunya. 10:19 Dea Arista. Oke, persilakan. Sebelumnya apa suara saya terdengar, Bu? Ya, baik, sudah terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Widiarti dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 dengan anggota kelompok yang tertera pada slide akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Analisis Penggunaan Obat pada Remaja dan Dewasa di Pulau Jawa. Next. Obat herbal merupakan obat yang berasal dari tumbuhan yang diproses atau diekstrak sehingga diserbuk, pil atau cairan yang selama prosesnya tidak menggunakan zat kimia. Obat herbal dipercaya dapat menyembuhkan dengan efek samping yang minim karena dibuat dari bahan-bahan alami. Tingginya kepercayaan masyarakat mengenai persepsi obat herbal menyebabkan metode pengobatan ini banyak digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Selain itu, seiring laju percepatan kemajuan medis, mendorong minat yang semakin besar pada obat herbal karena perawatan konvensional sering gagal memberi perawatan secara holistik. Next. Berikut merupakan tujuan dan manfaat dari proposal kami. Yang pertama yaitu tujuan untuk mengetahui penggunaan obat herbal pada remaja usia 10 hingga 19 tahun. Kemudian untuk mengetahui penggunaan obat herbal pada remaja usia lebih dari atau sama dengan 20 tahun, serta untuk menganalisis perbedaan preferensi penggunaan obat herbal pada remaja dan dewasa. Kemudian untuk manfaatnya, untuk dapat memberikan informasi mengenai perbedaan preferensi penggunaan obat herbal pada remaja dan dewasa, sehingga nantinya dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha jamu dalam meningkatkan kualitas obat herbal serta meningkatkan konsumsi obat herbal di masyarakat. Kemudian untuk bab tinjauan pustaka, di sini merupakan definisi obat herbal. Menurut WHO 2019, obat herbal meliputi jamu, bahan herbal, sediaan herbal, dan produk jadi herbal, merupakan suatu obat-obatan yang memuat bahan olahan dari bahan aktif bagian tumbuhan, bahan tumbuhan lain, atau kombinasinya, serta dapat juga terbuat dari bahan aktif organik atau anorganik alami, seperti hewani dan mineral, yang memiliki efek terapi dan berfungsi untuk kesehatan manusia. Yang selanjutnya adalah penggolongan obat herbal. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, penggolongan obat herbal sebagai bagian dari obat bahan alam Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang berdasarkan data empiris dan tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis. Contoh produk jamu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum adalah antamin, jamu nyonya menir, dan minyak kayu putih. Yang kedua adalah obat herbal terstandar, merupakan obat tradisional yang telah dibuktikan khasiat dan keamanannya secara praklinik dan lolos uji toksisitas akut maupun kronis. Contoh produk obat herbal terstandar yang banyak dikonsumsi masyarakat umum adalah tolak angin dan minyak putus-putus. Dan yang ketiga adalah fitofarmaka, merupakan obat tradisional uji khasiatnya melalui uji praklinik dan uji klinik serta terbukti keamanannya melalui uji toksisitas. Contoh produk fitofarmaka yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum adalah Stimuno dan Inlasin.
Baik, selanjutnya ada pemanfaatan obat herbal, di mana obat herbal merupakan salah satu jenis produk herbal yang dimanfaatkan sebagai perawatan komprehensif yang disebut sebagai Complementary and Alternative Medicine atau CAM. Pemanfaatan obat herbal tersebut banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dalam menghadapi berbagai penyakit sebagai tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Sebuah penelitian di Jerman juga menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat tersebut menggunakan obat herbal untuk mengobati beberapa penyakit seperti pilek, infeksi flu, gangguan tidur, gangguan pencernaan, alergi, dan gatal akibat gigitan serangga. Obat herbal juga digunakan sebagai langkah awal pengobatan sebelum beralih ke pengobatan formal. Next. Baik, berikutnya adalah metode. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer. Metode pengumpulan data berupa kuesioner melalui Google Form yang disebarkan di media sosial. Target yang ingin dicapai sebanyak 55 responden. Kuesioner penggunaan obat herbal dibuat berdasarkan informasi berupa data yang ingin diketahui untuk dianalisis lebih lanjut. Kriteria responden terdiri dari dua. Pertama adalah kriteria inklusi, yaitu masyarakat usia remaja dan dewasa yang bertempat tinggal di Pulau Jawa. Kemudian kriteria eksklusi, yaitu masyarakat usia anak-anak maupun usia lanjut. Waktu pengumpulan data responden dilakukan selama 2 minggu sejak tanggal 3 Maret 2022. Selama kurun waktu 2 minggu, penyerahan kuesioner didapatkan sebanyak 55 responden yang termasuk kriteria inklusi. Selanjutnya yaitu mengenai metode pengolahan data. Data yang diperoleh dari kuesioner yang setelah disebarkan kepada responden diolah menggunakan spreadsheet untuk menggolongkan informasi obat herbal yang digunakan oleh responden. Data yang diolah antara lain nama produk obat herbal berupa nama dagang, nama produsen, komposisi, penggolongan obat alami yaitu jamu, OHT, fitofarmaka, lalu tujuan mengkonsumsi bisa berupa pengobatan atau menjaga stamina, lalu bentuk sediaan dan sumber informasi seperti yang tertera pada tabel 1. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Dan berikut merupakan lampiran, jobdesk setiap anggota, kemudian jadwal kegiatan dan beserta penanggung jawabnya, lalu dokumen pendukung, bukti keterlibatan dan partisipasi aktif anggota. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompoknya. Ya, kelompok 12. Oke, ya waktunya sebenarnya masih ada tersisa 4 menit ya. Oke, tidak mengapa. Selanjutnya langsung kelompok 16 sebagai kelompok yang akan memberikan saran. Rifka dan teman-teman. Iya Bu, apa suara saya terdengar? Oke, baik, sudah masuk suaranya. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 12 atas presentasi proposal yang mudah dimengerti baik dari tema PowerPoint dan isi presentasinya. Saya Rifka Kamila, perwakilan dari kelompok 16, izin bertanya. Tadi disebutkan terdapat 55 responden yang mengisi Google Forms, namun tidak dijelaskan berapa target awal responden yang dibutuhkan. Kemudian, apakah ada kendala yang dihadapi oleh kelompok 12 saat pengumpulan data? Dan kemudian mengapa kelompok 12 memilih remaja dan dewasa sebagai responden? Kemudian sebelumnya kelompok 12 telah menjelaskan adanya kriteria inklusi dan eksklusi pada bagian metode, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai perbedaannya. Apakah kelompok 12 dapat menjelaskan perbedaan metode inklusi dan eksklusi serta tujuan dari digunakannya kriteria tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Rifka mewakili kelompoknya. Baik, silakan ditanggapi terlebih dahulu. Kelompok 12. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya Dea izin menanggapi terkait target responden dari awal itu 50 responden. Kemudian sampai saat ini sudah mencapai target yaitu sebanyak 55 responden yang telah mengisi kuesioner yang kami sebarkan. Kemudian untuk lainnya, anggota kelompok lain, apabila ingin menambahkan. Ya, saya izin masuk, Cynthia Kulinggadewi, jadi izin menambahkan benar apa yang dikatakan oleh Dea Riesta bahwa target awal yaitu adalah 50 responden dan juga
berusaha menjawab ya dari apa yang ditanyakan oleh Rifka terkait dengan kendala yang dialami. Salah satunya adalah kesulitan mencari remaja. Ketahui bahwa target responden kami adalah 25 remaja dan 20, tetapi baru mendapatkan remaja itu sekitar 20 orang dan 5 orang di akhir-akhir, dan terdapat kelebihan 5 orang dewasa sehingga terdapat 25 remaja dan 30 dewasa yang mengakibatkan responden kami berjumlah 55 orang. Seperti itu. Mungkin anggota kelompok lain bisa menambahkan. Baik, saya juga ingin menjawab pertanyaan dari saudari Rifka tadi, alasan mengapa kami memilih usia remaja dan dewasa sebagai target sasaran responden, karena berdasarkan diskusi kami, memang usia dewasa dan usia lanjut merupakan pengguna obat herbal terbanyak. Namun ada kesusahan bagi kami untuk menyebarkan Google Form pada masyarakat usia lanjut. Jadi kami juga ingin mengetahui seberapa banyak masyarakat usia remaja yang sudah menggunakan dan mengetahui tentang obat herbal terstandar ini. Kemudian untuk pertanyaan kriteria inklusi dan eksklusi, kriteria inklusi ini adalah kriteria yang ditetapkan sebelum penelitian dilakukan. Kriteria inklusi menentukan apakah seseorang merupakan sasaran target dan dapat berpartisipasi dalam studi penelitian. Sedangkan untuk kriteria eksklusi itu dapat disebut juga sebagai kriteria pengecualian, di mana digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau tidak termasuk sasaran target responden studi penelitian. Dalam studi penelitian yang kami lakukan untuk kriteria inklusinya itu masyarakat usia remaja dan dewasa yang berdomisili di Pulau Jawa, sedangkan untuk kriteria eksklusinya itu adalah masyarakat usia muda, anak-anak, dan usia lanjut yang berdomisili tidak di Pulau Jawa. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, oke. Novita tampaknya ada trouble koneksi. Baik, ya. Waktunya ya oke, waktunya masih cukup. Oke, beberapa yang saya garis bawahi dari saran maupun tadi tanggapan ya, saran dari kelompoknya Rifka dan tanggapan dari kelompok 12. Oke, nah ini masukan dari saya juga dan bisa diadopsi dan berlaku untuk semua kelompok juga. Nah, karena ini targetnya adalah dua kelompok usia, ya, dua kelompok usia, remaja dan dewasa, ya begitu. Sehingga kalau menurut saya akan lebih baik bila tadi mengadopsi juga ya saran dari Ajeng untuk kelompok sebelumnya tadi ya. Nah, karena yang ditarget adalah dua kelompok usia gitu ya, maka akan lebih baik bahwa masing-masing kelompok itu adalah at least 50 gitu ya, 50 remaja dan 50 dewasa ya, sehingga paling tidak meskipun ya memang belum mendekati kondisi asli ya dengan sekian ribu masyarakat gitu ya, tapi at least paling enggak di situ akan mendapatkan data yang lebih apa ya, lebih banyak ya, menurut saya begitu ya, karena ada dipilih dua kelompok ya, secara spesifik sudah disampaikan seperti itu, sudah disampaikan pengelompokannya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, pengelompokan remaja dengan usia tadi usia 10 ya sampai atau usia 9 ya sampai berapa tadi ya, belasan, kemudian usia dewasa itu di atas 20 gitu ya. Oke, dari kelompok 12 apakah ada pedomannya bahwa untuk usia dewasa tadi adalah di atas 20, sedangkan untuk yang remaja tadi saya lupa ya, tadi belasan ya, mulai dari 9 tahun sampai sekian belas begitu. Ada pedomannya enggak kelompok 12 untuk penetapan usia tersebut dengan pengelompokan golongan remaja dan dewasa? Baik, saya izin menjawab, Bu. Oke. Acuan dari pengelompokan usia remaja dan dewasa, kelompok kami mengambil salah satu sumber yaitu dari web World Health Organization atau WHO, Bu. Di situ tertera bahwa usia remaja sekian, usia dewasa sekian gitu. Jadi menurut saya kompatibel. Baik, ya, oke, ya bisa disampaikan dasar penetapan penggolongannya gitu ya, kelompok 12. Jadi
ada dasar yang kuat untuk menetapkan range ya anggota tersebut gitu ya. Baik, ya masih ada waktu 1 menit lagi ya. Saya tambahkan satu lagi, bisa berlaku untuk kelompok lain. Bukan bisa ya, hampir kelompok ini akan berlaku. Oke, jadi respondennya adalah remaja dan dewasa. Ya, jadi karena respondennya remaja dan dewasa, di latar belakang perlu ada reasoning gitu ya, perlu ada bukan penjelasan ya, latar belakang gitu ya. Apakah remaja dan dewasa ini dinilai kita secara referensi atau diduga punya pemahaman yang kurang ya terkait dengan pengetahuan tanaman obat, apalagi OHT gitu ya untuk anak umur 9 tahun. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan ya di latar belakang. Jadi ini menurut saya berlaku untuk semua kelompok gitu ya, karena kemarin saya sampaikan apa sih peran responden di sini gitu ya. Jadi perannya sebenarnya bukan peran responden untuk mendapatkan data ya, itu kalau peran seperti itu sudah otomatis gitu ya. Namun yang saya harapkan dari peran responden ini adalah pertama, peran responden ini dalam konteks saintifikasi jamu ya. Peran responden dalam konteks saintifikasi jamu. Nah, saintifikasi jamu tadi sudah tersampaikan juga. Konsep saintifikasi jamu itu kalau mengikuti Kemenkes, maka saintifikasi jamu ini adalah berbasiskan penelitian berbasiskan layanan kesehatan, yaitu berdasarkan Kemenkes ya, saintifikasi jamu. Nah, di sisi lain ya, persepsi atau pemahaman saintifikasi jamu itu tidak terbatas pada penelitian berbasis layanan kesehatan ya, tetapi persepsi ya terhadap mekanisme kerja jamu itu adalah bagian dari saintifikasi jamu ya. Dan kemudian ada bagaimana persepsi ya, kemarin disampaikan Prof. Supiman, bioinorganik, itu adalah bagian juga dari saintifikasi jamu ya. Jadi saintifikasi jamu tidak terbatas pada penelitian berbasis layanan kesehatan ya, tapi kita tidak terbatas pada itu ya gitu ya. Jadi kita memahami gitu ya, memahami apa yang terjadi mekanisme kerja jamu ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti itu secara langsung maupun tidak langsung itu berperan ya di dalam pembuktian ya khasiat jamu ya, meskipun tidak langsung bersentuhan dengan layanan kesehatan ya. Perlu diingat bahwa layanan kesehatan ini adalah subjek penelitiannya adalah pada manusia ya, dilakukan di puskesmas ataupun rumah sakit atau layanan dokter gitu ya. Nah, itu yang dimasukkan adalah layanan penelitian berbasiskan layanan kesehatan ya, seperti saya contohkan kemarin di video di VLM. Nah, itu untuk pembuktian ya suatu simplisia yang bisa menurunkan, yang dipelajari menurunkan atau mungkin hendak dicari pembuktiannya suatu simplisia untuk menurunkan tekanan darah ya, dilakukan uji klinik ya di balai yang di Tawangmangu itu ya, bisa dicek lagi di videonya. Nah, itu adalah contoh penelitian berbasiskan layanan kesehatan ya. Itu adalah terminologi saintifikasi jamu berdasarkan Kemenkes. Nah, jadi kalau peneliti perannya apa di dalam saintifikasi jamu? Ya tentunya adalah perannya pembuktian ya. Dia adalah untuk terlibat ya dalam pembuktian efikasi, khasiat, manfaat jamu, dan bisa juga terkait dengan ini adalah toksisitas jamu. Nah, itu adalah contoh ya salah satu peran responden ya dalam saintifikasi jamu ya, itu dimasukkan di latar belakang ya. Kemudian responden lagi, ini tadi kebetulan ada contoh
contoh yang mungkin bisa saya sampaikan ya, bisa dipakai di latar belakang, mengapa memilih remaja dan dewasa, ya itu bisa disampaikan di latar belakang, ya. Apakah ada referensi, apakah ada indikasi bahwa remaja kurang mendapatkan edukasi ya terkait dengan tanaman obat di sekitarnya. Nah, itu salah satu ya mengapa observasi ini ya, observasi di tugas kelompok ini dengan target sasaran suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu yang saya maksudkan sebagai peran responden ya di dalam saintifikasi jamu, dan peran responden ini sesuai dengan judul dari kegiatan presentasi kegiatan tugas kelompok ini. Nah, yang itu berlaku untuk semua kelompok. Ya, baik, oke, saya rasa ya jadi ada tambahan dari saya sehingga waktunya untuk kelompok 12 ya agak panjang. Oke, paling enggak tadi sekaligus saya meresume ya dari 4 kelompok tadi, saya meresume sebagian besar yang bisa dimasukkan ya agar nanti proposal lengkap yang dalam bentuk Word ya atau PDF itu menjadi lebih baik ya, lebih baik dibandingkan dengan proposal. Dibandingkan dengan presentasi di PPT. Lebih lengkap maksud saya ya, lebih lengkap dan lebih tajam ya, seperti itu harapan saya. Baik, saya akhiri kelompok 12 dan kelompok 16 tadi ya sebagai yang menyampaikan saran. Baik, sekarang persiapan kelompok 5, kelompoknya Sinta Siti ya. Sinta Siti sudah siap? Silakan menyiapkan 2 anggota kelompoknya untuk backup presentasi. Kelompok yang memberikan saran adalah kelompoknya kelompok 3, kelompok Nadia. Oke, ya. Sebentar, saya hitung dulu waktunya. Baik, bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saintifikasi jamu akan mempresentasikan mengenai eksplorasi jenis dan pemanfaatan tumbuhan obat serta obat herbal pada masyarakat di Kota Malang. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati karena memiliki sekitar 40.000 jenis tumbuhan. Tanaman dan tumbuhan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang, diantaranya kerajinan, kuliner, kosmetik, dan yang paling sering adalah sebagai pengobatan. Adanya berbagai suku dan budaya lokal di Indonesia memberikan ilmu secara turun-menurun mengenai pemanfaatan tumbuhan ini sebagai media pengobatan untuk berbagai jenis penyakit. Pemanfaatan tanaman obat sebagai media pengobatan sering dikenal dengan istilah jamu atau obat tradisional. Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi jamu karena dipercaya mampu memberikan manfaat bagi kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit maupun dalam hal menjaga kebugaran, kecantikan, dan meningkatkan stamina tubuh. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan obat obat herbal menjadi kalah saing dengan industri farmasi yang memanfaatkan obat-obat dari bahan kimiawi. Jamu adalah salah satu warisan budaya yang harus terus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Pemanfaatan obat herbal dan tanaman obat herbal diatur dalam beberapa peraturan seperti pada Amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada pasal 48 yang berisi tentang pelayanan kesehatan merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan, dan pasal 101 yaitu sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Dan juga tercatat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, di mana terdapat pada pasal 44 di mana dokter ataupun dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran dan juga kedokteran gigi. Dan pasal 51 ayat A di mana dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan spesifikasi operasional. Natasha, suaranya terputus-putus. Apakah di tempat saya saja ya? Sehingga dapat Oke, silakan di backup.
Selanjutnya untuk regulasi obat tradisional. Jadi pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan dan instansi terkait selalu mengawasi pengembangan dari obat tradisional mulai dari bahan baku, proses pembuatan, proses pengemasan, dan pemasarannya agar masyarakat terhindar dari efek negatif obat tradisional dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan instruksi atau keputusan bersama, diantaranya dapat dilihat pada tabel 1, yaitu peraturan yang mengatur regulasi obat herbal. Next. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis, tujuan konsumsi, bentuk sediaan, sumber informasi, dan cara mendapatkan tanaman obat yang dikonsumsi oleh warga Kota Malang. Selain itu, juga untuk mengetahui jenis, tujuan konsumsi, bentuk sediaan, sumber informasi, dan cara mendapatkan obat herbal yang dikonsumsi oleh warga Kota Malang. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat mengetahui bagaimana tingkat konsumsi dan pengetahuan mengenai manfaat tanaman obat dan obat herbal oleh warga Kota Malang. Selain itu, informasi yang didapat dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi media bagi pembaca untuk lebih mengenal tanaman obat dan obat herbal yang ada di Indonesia sehingga turut meningkatkan minat untuk melestarikannya. Ya, oke, Sinta Siti, tampaknya sinyalnya silakan di backup. Oke, kelompok 5. Jadi, tanaman obat merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan, memperbaiki status gizi, dan pengobatan. Bagian dari tanaman obat ini yang dapat digunakan antara lain daun, bunga, batang, buah, maupun umbi. Next. Untuk kriteria tanaman obat yaitu ada keragaman khasiat, lalu ada jenis penyakit yang dapat disembuhkan, jenis senyawa yang dihasilkan, bagian yang dimanfaatkan, ketersediaan suatu tumbuhan obat, dan kemudahan budidaya. Next. Berikutnya tanaman obat sendiri dapat dimanfaatkan daunnya seperti daun sirih, daun jamur biji, daun jinten dalam peluntas, untuk kantong protowali delima dadap ayam, untuk rimpang kunyit lempoyang temulawak jaya kencur, untuk akar alalang panglit dan protowali, serta bunga seperti bunga rosella. Next. Obat herbal adalah obat yang berasal dari tumbuhan yang diproses atau diekstrak sedemikian rupa sehingga menjadi serbuk, pil, atau cairan yang di dalam prosesnya tidak menggunakan zat kimia. Seperti yang diketahui, obat herbal dapat menyembuhkan penyakit dengan efek samping yang minim karena dibuat dari bahan-bahan yang alami, tidak seperti obat-obat sintesis yang dapat memberikan efek samping baik secara langsung maupun setelah waktu yang lama. Next. Obat herbal dikelompokkan menjadi 3 kelompok dengan logo yang berbeda-beda, seperti yang tertera pada layar dan akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Next. Untuk klasifikasi obat herbal yang pertama yaitu jamu. Jamu merupakan bahan atau ramuan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, atau bahan mineral, serian atau generik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk jamu ini dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan mengobati penyakit ringan, mencegah datangnya penyakit, menjaga ketahanan dan kesehatan tubuh. Pada gambar 1 itu menunjukkan contoh dari produk jamu. Next. Jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, cukup dengan bukti empiris. Ramuan dapat disebut sebagai jamu jika telah digunakan masyarakat dalam 3 generasi. Misalnya, bila umur 1 generasi adalah rata-rata 60 tahun, sebuah ramuan disebut jamu jika bertahan minimal 180 tahun. Lalu selanjutnya, jamu itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama aman, yang kedua klaim khasiat berdasarkan data empiris atau pengalaman, dan yang terakhir memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Selanjutnya adalah obat herbal
herbal terstandar. Pengertian dari obat herbal terstandar adalah sediaan obat yang berasal dari bahan alami dan telah dibuktikan keamanan dan khasiat konsumsinya secara ilmiah melalui uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Produk yang tergolong ke obat herbal terstandar dapat diidentifikasi dengan mudah karena pada kemasan akan ada logo penandaan seperti gambar ini. Contoh beberapa produk yang tergolong pada obat herbal terstandar adalah tulamin, nandangin, mastin, dan herbapol. Selanjutnya adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat tergolong dalam obat herbal terstandar menurut BPOM Indonesia. Yang pertama adalah aman karena berada di antara kadar efek maksimum dan kadar toksik minimum. Yang kedua, klaim khasiat telah dibuktikan oleh penelitian praklinik meliputi standarisasi kandungan bahan khasiat, standarisasi pembuatan ekstrak tanaman obat, standarisasi pembuatan obat tradisional yang higienis, serta uji toksisitas akut maupun kronis. Dan yang ketiga, telah melakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Dan yang kelima, jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian, yaitu tingkat pembuktian umum dan medium. Yang berikutnya adalah fitofarmaka. Fitofarmaka adalah status tertinggi dari bahan alami sebagai obat dan merupakan OHT yang telah melalui uji klinis pada manusia. Contoh produk dari fitofarmaka diantaranya adalah Stimuno yang diproduksi oleh Dexamedica, Exgra, Tensigard, Reumanir, dan lain-lain. Pada gambar 3 merupakan contoh dari produk fitofarmaka. Next. Tahap pengembangan fitofarmaka. Yang pertama adalah pemilihan, yang kedua adalah pengujian farmakologik yang meliputi penapisan aktivitas farmakologik dan langsung dilakukan pemastian khasiat. Yang ketiga adalah pengujian toksisitas, yaitu meliputi uji toksisitas akut, toksisitas subakut, toksisitas kronik, dan toksisitas spesifik. Yang keempat adalah uji farmakodinamik. Yang kelima adalah pengembangan sediaan. Yang keenam penapisan fitokimia dan standarisasi sediaan. Dan yang ketujuh adalah pengujian klinik. Next. Berikutnya waktu dan tempat. Survei penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 Maret hingga 5 Maret dengan menggunakan Google Form sehingga dilakukan secara kondisional. Survei dilakukan di sekitar Kota Malang sehingga responden yang didapat yaitu masyarakat Kota Malang. Next. Untuk metode perolehan data ini penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan data penelitiannya dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui data primer atau data mentah yang didapatkan melalui key-form yang disebar melalui WhatsApp atau media sosial lainnya dan juga wawancara secara langsung. Kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan Excel untuk memperoleh persentase dari masing-masing pemanfaatan tanaman obat dan jenis obat, pemanfaatan tanaman obat dan obat herbal, dan akan dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil persentase tersebut. Hingga saat ini responden yang didapatkan oleh kelompok 5 yaitu 60 responden. Next. Berikut merupakan daftar pustaka. Next. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada salah kurangnya. Saya kembalikan ke Bu Sri. Oke, terima kasih kelompok 5. Oke, waktunya berlebih di sekitar 2 menit ya. Oke, langsung saya persilakan kelompok 3, kelompoknya Nadia dan teman-teman untuk memberikan saran dan masukannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk persennya tadi cukup jelas, cukup rinci, sehingga memudahkan kami dalam memahami. Namun pada bagian metode sendiri, tadi kalau hanya membaca slide, sepertinya kurang dijelaskan bahwa menggunakan 2 responden sekaligus secara online G-Form dan juga secara offline dengan wawancara. Kemudian juga sepertinya perlu dijelaskan untuk offline sendiri itu apakah ada batasan-batasan tertentu, misalkan di daerah tertentu seperti itu, juga terkait kriteria responden online, apakah dari usia dan juga dari gender, mungkin perlu ditambahkan sehingga para pembaca lebih jelas memahami metodenya.
Juga mungkin perlu dijelaskan apakah nantinya keduanya akan dibandingkan atau seperti apa. Kalau dari saya mungkin ingin menyarankan ini saja. Oke, baik. Terima kasih Nadia. Waktunya 2 menit, silakan kelompok untuk menanggapi, kelompok 5 untuk Baik, menanggapi. izin menanggapi untuk kategori responden offline yang dilakukan dengan wawancara langsung sendiri dilakukan di sekitar rumah dari anggota kelompok karena kondisi COVID juga. Kemudian kenapa kami tidak membedakan atau mengkategorikan responden berdasarkan umur, profesi, dan lain-lain, karena jangkauan responden kami sudah mengisi formulirnya beragam, mulai dari anak-anak hingga berusia lanjut, dan formulir yang disebar sendiri juga mendapat bantuan dari orang terdekat, sehingga formulir yang tersebar jadi lebih luas. Jadi kami fokus pada pemanfaatan dan jenisnya. Namun akan kami pertimbangkan kembali karena pada Google Form-nya sudah terdapat pengisian untuk usia dan profesi. Dengan konsekuensi jumlah respondennya sudah didapat akan berkurang sehingga kami perlu mencari responden baru berdasarkan kategori yang telah kami tentukan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sudah ditanggapi dengan baik dari kelompok 5. Oke, terima kasih kelompok 5 dan kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompoknya dari S2, Fatma dan teman-teman mempersiapkan presentasinya dan juga backup untuk presentasi. Ya. Kelompok yang memberikan saran, kelompoknya Najma, dipersilakan. Oke, baik Bu, izin share screen. Apakah sudah terlihat ya teman-teman? Sudah terlihat. Oke, baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Wid dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal kami mengenai persepsi peneliti Jawa Timur mengenai pemanfaatan herbal di masyarakat. Dengan anggota kelompok tertera di slide. Monggo untuk latar belakang Mbak Isda. Ya, terima kasih banyak Mbak Fatma dan juga teman-teman yang telah menghadiri kelas saintifikasi jamu. Jadi berikut ini adalah latar belakang dari penelitian kami. Yang pertama adalah Indonesia ini memiliki keragaman tanaman herbal yang sangat tinggi dan memiliki potensi yang sangat banyak untuk dimanfaatkan sebagai bahan obat. Tanaman herbal ini merupakan kelompok tumbuhan yang terbukti baik secara empiris maupun saintifik memiliki manfaat untuk merawat, menyembuhkan atau mencegah penyakit. Tapsel dan kawan-kawan tahun 2006 menambahkan bahwa tanaman herbal itu juga memiliki fungsi biologis tertentu untuk mencegah serangan patogen seperti bakteri dan jamur. Nah, pengetahuan tentang pemanfaatan bahan herbal di Jawa Timur ini berkembang pada masa Kerajaan Majapahit pada awal abad ke-13 dan umumnya diolah menjadi jamu. Pada tahun 2018, Jawa Timur menduduki peringkat nomor 3 sebagai konsumen jamu terbesar di Indonesia. Nah, pemanfaatan jamu di masyarakat kemudian akhirnya menimbulkan pertanyaan terkait landasan ilmiah pemanfaatan jamu, kemudian juga keamanan penggunaan jamu sebagai obat tradisional, yang kemudian pertanyaan-pertanyaan ini melandasi program nasional saintifikasi jamu yang digagas oleh pemerintah. Nah, ketentuan terkait saintifikasi jamu kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010, dan oleh karena alasan tersebut, studi ini penting dilakukan untuk salah satunya menunjang program saintifikasi jamu sesuai dengan undang-undang dan gagasan pemerintah untuk menjadikan jamu sebagai brand Indonesia. Next. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari penelitian kami. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menganalisis persepsi peneliti di Jawa Timur terhadap pemanfaatan herbal di masyarakat. Kemudian manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data pendukung pemanfaatan obat tradisional di masyarakat yang telah diteliti oleh peneliti di Jawa Timur, serta menunjang program saintifikasi jamu yang digagas oleh pemerintah di Indonesia. Next.
Untuk metode yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah merumuskan tujuan penelitian, kemudian kami menentukan target responden, kemudian menyusun daftar pertanyaan untuk diajukan kepada responden, kemudian mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai bukti dari pengumpulan data, kemudian mengorganisir data dan informasi yang diperoleh ke dalam Google Form, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis, kemudian dilaporkan hasil studi secara oral dan tertulis. Next. Baik, yang selanjutnya adalah sumber data. Sumber data penelitian ini yaitu data primer, di mana data primer ini merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung tanpa perantara melalui sumber pertama dengan teknis penelitian yang disebut responden. Adapun yang menjadi target responden pada penelitian kelompok kami yaitu peneliti baik itu mahasiswa, dosen maupun peneliti lainnya di lingkup Universitas Brawijaya maupun di luar Universitas Brawijaya dengan target minimal responden 5 peneliti. Baik, selanjutnya terkait dengan pengumpulan data. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang berlangsung satu arah. Kemudian pada kegiatan wawancara ini juga dilengkapi dengan dokumentasi sebagai bukti otentik kegiatan. Adapun kisi-kisi pertanyaan yang akan kami ajukan pada responden berkaitan dengan yang pertama identitas peneliti, kemudian informasi terkait tanaman obat yang sedang diteliti seperti sumber tanaman, bagian tanaman yang digunakan, beserta rancangan penelitian secara umum yang digunakan oleh peneliti. Ya, baik. Untuk selanjutnya analisis data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian diorganisir dalam Google Form untuk kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan statistik deskriptif dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Untuk lampirannya, berikut merupakan jadwal kegiatan penelitian dan juga beserta penanggung jawabnya. Berikut merupakan data dukung mengenai bukti bahwa kelompok kami melakukan diskusi, yaitu ini diskusi yang pertama. Berikut merupakan diskusi yang kedua dan yang ketiga. Terima kasih pesan terhadap proposal kami. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sriwit. Ya, baik. Terima kasih Fatma dan teman-teman. Waktunya masih 4 menit ya sebenarnya. Oke, tak mengapa. Kami juga sudah ke injury time ya. Dipersilakan untuk memberikan saran kelompoknya Najma. Persilakan. Permisi Bu, saya Nira, ingin memberikan saran. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan proposalnya dengan sangat baik dan sangat jelas. Namun tadi di latar belakang saya masih belum menemukan mengapa untuk responden dipilih peneliti seperti itu. Maksudnya mengapa tidak praktisi atau dari keluarga seperti yang teman-teman sebelumnya itu sebelumnya presentasikan, teman-teman S1 sebelum presentasikan seperti ini, mungkin bisa ditambahkan di latar belakang untuk mengapa alasannya harus digunakan responden peneliti, bukan yang lain, seperti itu. Oke, langsung ditanggapi Fatma dan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih untuk saran dan pertanyaannya dari Mbak Nira. Untuk mengapa kita memilih peneliti, mungkin bisa dicermati ya Mbak, untuk mahasiswa pasca sarjana, tugas yang diberikan oleh Bu Sriwit, itu respondennya peneliti, seperti itu. Dan mengapa bukan praktisi, dan khususnya di peneliti, mungkin karena keterbatasan kami di era pandemi, dan mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan.
Ya, saya izin menambahkan sedikit mungkin Mbak Fatma. Jadi kan tadi salah satu alasan kami menggunakan di latar belakang sudah disebutkan bahwa terdapat banyak pertanyaan di masyarakat terkait landasan ilmiah begitu terkait pemanfaatan jamu sebagai obat tradisional. Apabila kami menggunakan peneliti yang sudah melakukan penelitian terhadap tanaman herbal atau secara spesifik jamu, maka kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait landasan ilmiah, bukti keamanan atau manfaat dari penggunaan tanaman-tanaman herbal tersebut sebagai jamu seperti itu. Kalau misalkan narasumbernya itu merupakan orang awam, pertanyaan-pertanyaan tersebut jadinya tidak bisa terjawab. Kemudian untuk praktisi, saya rasa sudah dijawab oleh Mbak Fatma. Mungkin teman-teman lain dari kelompok 2 ada yang mau menambahkan? Mungkin sedikit menambahkan untuk alasan dipilihnya peneliti saja. Beberapa waktu yang lalu ketika diskusi sudah sempat diajukan mengenai responden lain selain peneliti. Namun setelah dipertimbangkan bersama oleh anggota kelompok, terdapat keterbatasan waktu di mana untuk mencari kesediaan waktu peneliti itu juga perlu waktu yang pas antara kami dan peneliti yang akan diwawancarai. Sedangkan kalau kita ingin mengambil responden lain selain peneliti, juga diperlukan waktu untuk mencari siapa praktisi yang akan diteliti dan juga menyocokkan kembali waktu yang sesuai dengan kesediaan kami dan juga respondennya seperti itu. Baik, ya sudah ditanggapi dengan baik oleh kelompoknya Fatma ya dan teman-teman. Baik, sisa waktu yang ada saya sampaikan tambahan untuk kelompoknya Fatma. Tadi ada indikasi efikasi ya untuk paling enggak memahami atau mengetahui adanya indikasi efikasi dari tanaman atau obat herbal yang dikaji gitu ya. Nah, sehingga menurut saya akan lebih lengkap kalau ditambahkan juga indikasi keamanannya ya, dalam hal ini adalah tentunya indikasi toksisitas ya, apakah juga menjadi kajian ya dari peneliti yang bersangkutan ya. Silakan nanti dikelola data tersebut. Jadi kalau efikasi seperti yang saya sampaikan belum lengkap ya tanpa ada data ya terkait dengan keamanan. Oke, saya rasa itu tambahan dari saya untuk kelompok Fatma. Ya, 4 menit yang tersisa. S1 Intan dan Aprilio, apakah sudah ada di ruang Zoom? Intan dan Aprilio. Ya Ibu, untuk S1 sudah. semuanya sudah. Oke, silakan presensi ya Intan, presensinya masih belum dipresensikan. Aprilio ada di ruang Zoom? Oke. Rio tidak ada. Untuk yang S2 segera presensi di SIA masing-masing ya, sudah saya buka, ada 4 orang dari yang belum presensi. Oke, baik, terima kasih sudah menyampaikan presensinya dan sarannya bagus. Ya, saran tersebut tidak hanya bisa diadopsi oleh kelompok yang hari ini presentasi ya, bisa diadopsi oleh semua kelompok ya untuk terutama nanti adalah endingnya adalah proposal yang dalam bentuk Word gitu ya. Oke, saya sampaikan beberapa perubahan jadwal terkait dengan pengumpulan tugas yang ada. Baik, tanggal 29 minggu depan kita tetap presentasi 6 kelompok lagi saya tunjuk pada hari H ya. Kita masih presentasi tanggal 29 ya, Selasa depan. Terus kemudian pengumpulan proposal lengkap dalam bentuk Word ya atau nanti formatnya PDF ya, itu adalah saya geser waktunya, dikumpulkan tanggal berapa ini Selasa kemudian, yaitu 5 April ya, 5 April ya, itu adalah pengumpulan proposal yang dalam bentuk Word. Nah, tentunya dengan mengakomodasi saran dari temannya dan beberapa arahan dari saya. Ya, karena itu mengapa kok PPT dulu gitu ya? Karena untuk nanti menyusun dalam bentuk format yang lebih lengkap,
menurut saya masih ada perlu tambahan atau mengakomodasi saran yang ada ya. Nah, tanggal 5 April ya itu mengumpulkan kelompok mengumpulkan proposal dalam bentuk Word ya lengkap ya, bukan dalam bentuk PPT, naskah lengkap. Tentunya sudah mengakomodasi ya saran yang ada. Saya harapkan mengakomodasi tersebut ya, sehingga beberapa akan menjadi lebih baik, lebih tajam ya seperti itu. Terus kemudian yang tugas individu ya, tugas individu kemudian baru dikumpulkan. Oke, tugas individunya saya sampaikan kemudian ya, tentunya adalah sesudah tanggal 5 April ya, tugas individu sebagai tugas UTS ya. UTS-nya kan ada 2 kali ya, yaitu presentasi kelompok dan tugas individu ya, di mana tugas individu tadi merupakan bagian dari tugas kelompok yang ditugasi oleh kelompoknya. Oke, ada pertanyaan sementara? Oke, sementara itu. Nah, tambahan-tambahan saran atau untuk menajamkan proposal lengkapnya nanti bisa dilanjutkan di Selasa depan ya, sesuai nanti dengan informasi atau bukan informasi ya, informasi yang disampaikan atau presentasi ya, berdasarkan presentasi dari kelompok selanjutnya di Selasa yang akan datang ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Tampaknya tidak ada. Oke, saya akhiri hari ini. Kita sudah menyelesaikan, bukan menyelesaikannya, tapi arahan dari temannya tadi sudah cukup bagus ya. Kita tutup ya acara hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi Selasa depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.